Nah ini teman-teman ya, kelihatan di situ ya. Ada yang bawa entah senjata apa itu di belakangnya, digantung. Pedang mungkin ya, samurai mungkin. Kepada Bapak Dandim dan seluruh jajarannya, begitu juga Bapak Kapolres, seluruh jajarannya, segera kejar para pelakunya, tangkap mereka. Mereka sudah bawa senjata tajam menyerang jamaah yang ngaji, tidak boleh dibiarkan. Tangkap, tebaskan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya terjadi teman-teman hal yang tidak kita inginkan tentunya, perang sesama saudara muslim antara PWI dan massa dari klan Ba'alawi yang mengakibatkan 5 korban luka-luka teman-teman ya. Saya ada beberapa fotonya, namun saya nggak akan tampilkan, khawatir nanti kena take down oleh pihak YouTube karena termasuk yang menampilkan unsur kekerasan di situ. Kalau saya ditanya secara pribadi teman-teman, apakah saya senang, bahagia melihat kejadian seperti ini karena saya sering mengkritik klan Ba'alawi? Jawaban saya tidak teman-teman. Alasannya apa? Lagi-lagi yang menjadi korban adalah saudara muslim sendiri. Lah ini akibat teman-teman saling adu domba teman-teman. Dan saya ada beberapa video yang akan kita tampilkan di sini teman-teman ya, dari saudara kita dari PWI Pemalang. Memang sangat jelas di situ teman-teman, terlihat membawa senjata tajam. Ya mungkin ini pada waktu menuju ke lokasi tempat ceramah dari Pak Rizik Syihab. Namun informasi yang kita dengar teman-teman, kejadian ini sebelum Pak Rizik Syihab datang di lokasi teman-teman. Namun sayangnya lagi-lagi teman-teman, ketika ya, berlangsung ceramah Pak Rizik Syihab, bukannya Pak Rizik Syihab ini berusaha untuk meredam kejadian ini teman-teman. Artinya ya serahkan saja ke pihak aparat kepolisian. Lagi-lagi beliau ini mengadu domba ya jamaahnya di situ ya. Kalau seperti ini katanya, kalau kita diserang teman-teman, apakah kita harus diam atau lawan ya? Lawan kata para jamaahnya teman-teman. Ya kalau seperti ini teman-teman, kapan selesainya? Kapan selesainya teman-teman? Ya Allah, coba kita simak ini beberapa cuplikan video. Yang pertama yang saya katakan tadi, memang terlihat di sini teman-teman, PWI membawa senjata tajam teman-teman. Coba kita simak. Nah ini teman-teman ya, kelihatan di situ ya. Ada yang bawa entah senjata apa itu di belakangnya, digantung. Pedang mungkin ya, samurai mungkin. Sampai nanti ada terdengar suara ibu-ibu teman-teman yang di dalam kendaraan mungkin, atau yang memvideokan itu merasa ketakutan. Coba denger ini teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tuh, kelihatan ya, bawa senjata teman-teman. Nah itu teman-teman, yang terdengar tadi suara ibu-ibu yang merasa ketakutan teman-teman, karena mungkin dia berpikir ini mau kemana nih, bawa senjata tajam teman-teman. Ini yang kita nggak inginkan teman-teman ya. Sampai kapan ya ada ujungnya kalau terus-terusan seperti ini teman-teman ya. Bahkan ini sudah ramai sekali teman-teman ya, di media-media lain, di TV, bahkan di YouTube juga. Coba kita simak teman-teman ya. Ini Maju, maju, maju.
Bentrokan berdarah terjadi dalam acara peringatan bulan Muharram yang menghadirkan penceramah Habib Muhammad Rizik Syihab. Ceramah tersebut digelar di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu malam. Dikutip dari Kompas.com, bentrok terjadi antara dua ormas Islam, yakni Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWI-LS dan Front Persatuan Islam atau FPI. Ketegangan bermula saat masa PWI-LS berkumpul di satu masjid dan bergerak menuju lokasi ceramah dengan tujuan membubarkan ceramah Habib Rizik. Meski polisi telah melakukan pemblokiran, sebagian masa PWI-LS berhasil menyusup, mendekati panggung pengajian dan mulai melempar batu. Salah satu saksi mata bernama Ahmad menceritakan, detik-detik bentrokan terjadi tepat sebelum rombongan Habib Rizik tiba di lokasi. Ia menyebut rombongan orang-orang berbaju putih mengejar orang-orang berbaju hitam. Sementara itu dalam ceramahnya, Habib Rizik menyampaikan bahwa penyerangan menyebabkan 5 orang terluka. Ia juga meminta aparat keamanan menindaklanjuti kasus ini secara hukum. Dugaan sementara pengerahan massa PWI-LS terjadi atas koordinasi pimpinan daerah. Ratusan orang dikerahkan melalui surat permohonan dari PWI-LS Kabupaten Pemalang untuk menolak kehadiran Habib Rizik. Adapun seluruh korban saat ini sudah mendapat perawatan di Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang. Oh, jadi PWI ini berdasarkan koordinasi atau perintah dari pengurus daerah atau apa katanya tadi teman-teman? Siapa teman-teman pimpinannya? Gus Abbas kah atau Kiai Maduddin? Ya, yang jelas apapun alasannya teman-teman, ya ini tidak dibenarkan. Karena lagi-lagi teman-teman, ini korbannya saudara muslim kita sendiri. Dan tadi katanya PWI ini menyusup teman-teman. Artinya mereka kan nggak diundang teman-teman, tapi tiba-tiba melakukan penyerangan. Kalau bagi saya pribadi, ya saya hanya berusaha untuk netral saja teman-teman. Sulit untuk menyalahkan satu sama lain teman-teman. Karena kan masing-masing di sini memberikan narasi tantangan. Yang ini nantang, ini menyambut. Ini nantang, ini menyambut. Meskipun teman-teman jujur secara pribadi, ya sepengetahuan saya yang memulai ya provokasi, adu domba atau menebar tantangan teman-teman, ya dari klan Ba'alawi, terutama dari Pak Rizik Syihab sendiri. Dan ini bukan ya 1-2 kali, banyak sekali teman-teman ya video-video tantangan dari klan Ba'alawi, terutama Pak Rizik Syihab. Ya mungkin hari ini adalah puncak mungkin kemarahan wallahu alam teman-teman dari PWI atau masyarakat yang kontra dengan klan Ba'alawi teman-teman. Akhirnya pecahlah terjadi seperti ini. Kemudian kita simak ini video yang terakhir yang saya katakan tadi teman-teman, di saat berlangsungnya kajian Pak Rizik Syihab ini kan tetap sebenarnya kajiannya berlangsung teman-teman, masih sempat-sempatnya menarasikan untuk melakukan perlawanan teman-teman. Padahal dia sudah meminta kepada aparat kepolisian ya untuk menangkap atau untuk ditanganilah, dihukum pelaku yang membuat 5 korban terluka. Ya sudah selesaikan teman-teman. Kok masih ini ngompor-ngompori jamaahnya teman-teman untuk melakukan penyerangan balik, perlawanan. Terus pertanyaannya kapan selesainya teman-teman kalau seperti ini? Coba kita simak ini narasi dari Pak Rizik Syihab teman-teman ya. Saya sampaikan kepada beliau, nggak usah khawatir Pak, umat di sana mau ngaji, umat datang mau ngaji, nggak ada yang mau bikin ribut, betul? Betul? Asal jangan diganggu. Kalau nggak diganggu, nggak umat nggak ngikut kok, betul? Nah, jadi saya sampaikan kepada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Dandim jaga saja keamanan di luar daripada wilayah, jangan sampai ada orang mengganggu pengajian. Dan saya yakin umat Islam yang datang malam hari ini, mereka mau ngaji, mereka mau taklim, mereka mau tuntut ilmu, mereka mau sholawatan, mereka bukan mau perang, betul? Betul? Tapi kalau mereka diganggu, umat Islam tidak akan pernah mundur selangkah pun tidak. Itu saya pesankan kepada Bapak Dandim, Pak Kapolri, tolong Pak, beberapa waktu yang lalu di masjid ujung sana ada 5 jamaah diserang dengan pedang. Ada 5 orang terluka sekarang ada di pelataran masjid. Dan saya minta kepada Bapak Dandim dan seluruh jajarannya, begitu juga Bapak Kapolres, seluruh jajarannya, segera kejar para pelakunya, tangkap mereka. Mereka sudah bawa senjata tajam menyerang jamaah yang ngaji, tidak boleh dibiarkan. Tangkap, tebaskan mereka. Kita berikan waktu kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres dalam waktu 1 kali
24 jam mereka harus ditangkap. Ini jamaah ngaji nggak ada bawa pedang, ini jamaah ngaji nggak ada yang bawa senjata tajam, betul? Kalau diserang dengan pedang, ini baru terjadi sudah. 5 orang terluka, ada di masjid sana, sedang digagal sudah oleh umat Islam. Karena itu saya minta Pak Dandim kejar pelaku, tangkap mereka, jebloskan ke penjara. Begitu juga Kapolres. Kalau Bapak Dandim dan Bapak Kapolres tidak bekerja, satukan 24 jam, kami akan kirim pejuang-pejuang Islam untuk kejar mereka semua. Nah ini teman-teman, masih saja beliau ini menebarkan provokasi kepada para jamaahnya untuk melakukan perlawanan, teman-teman. Sampai kapan terus selesainya kalau seperti ini? Ya, kan ini sudah diserahkan kepada aparat hukumnya, sudahlah. Ya, harusnya beliau ini mengaku sebagai ulama, yang mengaku sebagai cucu Nabi, berusaha menenangkan situasi, teman-teman. Ya, kalau menebarkan provokasi untuk melakukan perlawanan, teman-teman, ya tunggu saja nanti korbannya akan semakin banyak lagi, teman-teman, semakin pecah lagi. Ini gimana cara berpikirnya, teman-teman? Ya, ini ya Allah, ya Tuhan. Ya, lebih-lebih mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi kok sama sekali tidak bisa menunjukkan bagaimana membuat perdamaian, teman-teman. Ya, mencegah terjadinya pertikaian. Justru ini Pak Rizik Syihab lagi-lagi ngompor-ngompori jamaahnya, teman-teman. Ya, lawan atau tidak, lawan atau tidak. Ya Allah ya Karim, teman-teman. Ya, sekali lagi teman-teman, dalam kejadian ini saya nggak membela siapapun. Karena apa? Saya lebih bersedih melihat saudara muslim sendiri yang menjadi korban, teman-teman. Kalau saya bela dari kubu yang kontra terhadap Ba'alawi, tapi mereka juga yang memulai melakukan penyerangan, teman-teman. Ya, kalau saya misalkan salahkan sepenuhnya dari kubu PWI atau yang kontra terhadap klan Ba'alawi, ya nggak bisa juga. Karena apa? Rekam jejak juga kadang-kadang mereka yang mulai menebarkan tantangan, teman-teman, ya, asah golok, perang segala macam. Nah, inilah akibatnya, teman-teman. Ya, jadi dalam hal ini, teman-teman, kejadian seperti ini saya di tengah-tengah, teman-teman. Karena saya justru lebih bersedih melihat saudara muslim sendiri yang menjadi korban, teman-teman. Saya nggak membela siapapun, teman-teman, nggak membela satu sama lain. Ya, bertobatlah ya dari hal-hal seperti ini, dan jangan katakan ini jihad. Ini bukan jihad. Ini murni hanya membela kelompok sendiri, ya, membela kepentingan sendiri, teman-teman. Sudah, akhiri seperti ini, teman-teman. Akhiri, ya, jangan saling menyerang dengan cara seperti ini. Ya Allah, ini mengerikan, teman-teman. Dan stop untuk klan Ba'alawi, Pak Rizik Syihab, untuk menebarkan atau memprovokasi kembali para jamaahnya. Ini akan terjadi lebih parah lagi, ya, terjadi lebih banyak lagi korban kalau Anda seperti ini, ya Allah, teman-teman. Taib. Mungkin itu bisa kita share, teman-teman, di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. InsyaAllah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.